Halo guys, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya kita step by step pilih saham. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tahu atau mungkin belum tahu gitu caranya milih saham gimana, stepnya gimana, apa yang harus dilihat gitu ya dari sekian banyak saham di bursa. Pak, di bursa tuh udah 700 lebih dan setiap tahun tuh nambah terus. Gimana cara saya pilihnya? Gimana caranya supaya saya tahu saya gak ketinggalan nih, gak ketinggalan next opportunity itu gimana caranya? Nah, jadi sebenarnya cara kita pilih saham itu simple-simple aja, nggak ribet gitu. Cara kita pilih saham tuh simple. Kenapa harus simple? Supaya proses kita mempelajari dan proses kita mencari itu cepat gitu. Jadi kan kita mau mencari sekian 800, 700, 800 saham itu kan. Dan kalau misalnya kita dari awal frameworknya ribet banget, nggak mungkin kita bisa ketemu gitu dengan cepat gitu kan. Jadi bayangkan stepnya itu seperti sebuah corong ya, seperti sebuah corong. Dan di corong itu ada beberapa filternya, ada beberapa saringannya. Pertama adalah saringan dari satu bisnis yang menurut Anda di masa depan bisa menghasilkan laba yang lebih besar. Itu dulu. Dan yang kedua adalah manajemennya oke, dikelola oleh manajemen yang baik, yang bagus dan juga jujur. Habis itu bisa dibeli dengan valuasi yang fair atau murah. Jadi 3 filter aja. Jadi satu bisnis yang Anda pahami yang menurut Anda bisa menghasilkan return lebih besar, kemudian dikelola oleh manajemen yang jujur dan handal, kemudian berikutnya adalah valuasinya murah atau wajar gitu. Nah, lalu gimana caranya untuk mengetahui company itu bisa menghasilkan laba yang lebih besar di masa depan? Pertama, prospek. Kita lihat prospeknya. Seperti misalnya contoh di Indonesia itu misalnya contoh perusahaan susu gitu. Kalau perusahaan susu Indonesia konsumsinya masih sekitar 16 liter per tahun per orang ya. Per orang itu konsumsi sekitar 16 liter per tahun. Sedangkan kayak di Malaysia, di Thailand, di Myanmar itu bisa jauh lebih tinggi, bisa 2-3 kali lipat lebih tinggi gitu. Jadi ada room to grow-nya. Jadi masih ada ruangnya besar sekali gitu. Atau misalnya Anda mau lihat dari satu pendekatan track record company dalam menumbuhkan perusahaan misalnya. Contoh Anda lihat dari mana? Saya tuh suka lihat dari ROE, Return on Equity. Nah, apa itu ROE? ROE itu adalah rumusnya very simple. Laba bersih dibagi dengan modal perusahaan, dibagi dengan ekuitas. Nah, kenapa ini penting? Karena gini, misalnya ada dua company. Satu dia punya ekuitas 1000, satu lagi dia punya sama-sama ekuitasnya 1000 lah. Yang company A ini mampu menghasilkan laba 300, ya kan? Artinya ROE-nya 300 per 1000, 30%. Dan kalau misalnya company bisa compounding terus, bisa 30% terus ROE-nya, atau mungkin turun sedikit jadi 20, 25, 30, di sekitar itu, dia bisa jadi gede banget loh. Kalau misalnya 30% ROE-nya, setiap 3 tahun dia double. Oke, kalau misalnya 20% ROE-nya, setiap 3 tahun double, kalau misalnya 30% setiap 2 tahun double gitu. Jadi kalau misalnya company bisa ketemu ROE yang tinggi sekali, itu ROE tinggi dan konsisten, itu Anda harus sudah tertarik gitu untuk melihat. Itu satu lagi, dia ekuitasnya 1000, labanya let's say 10 gitu, atau mungkin 90, ROE-nya cuma 10-9% gitu. Jadi ROE-nya dengan modal yang sama, Anda mau pilih kemana? Ya Anda pengen punya bisnis yang wonderful, yang dia bisa dengan modal 1000 menghasilkan laba 300 dibandingkan dengan modal 1000 menghasilkan laba cuma 90, lebih efisien yang company A kan gitu. Dan kalau misalnya dia bisa konsisten terus, itu salah satu sign bahwa dia ada wonderful company yang Anda harus cek gali lebih dalam kenapa dia bisa kayak gitu. Nah, jadi saya akan kasih satu contohnya cara kita pilihnya tuh gimana. Ya, teman-teman bisa ini memang kita pakai tools ya, namanya Stock Treasure Maps. Ini ada Google Sheet, Excel. Google Sheet lah, saya lebih prefer Google Sheet sih soalnya. Ini Google Sheet di mana di sini tuh ada sekian banyak perusahaan ya. Ini ada 700 lebih perusahaan, dan saya akan menggunakan satu matriks tadi, itu ROE, Return on Equity. Jadi saya akan sort ya ROE-nya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Oke. Nah, jadi ini sudah saya sort paling tinggi ke paling rendah. Habis itu kan tadi saya bilang net profit per ekuitas kan. Nah, net profit itu kadang nggak beneran ada cashnya, jadi kayak masih piutang segala macam ya. Itu nanti kita pelajari lebih detail cara deteknya. Tapi supaya filter awal supaya kita nggak kejebak dalam tanda kutip ya, saya akan filter berdasarkan cash flow-nya. Saya pengen cari perusahaan yang memang ya dia punya labanya real dan juga cashnya itu beneran ada kelihatan gitu. Nah, caranya adalah buka CFO-nya. Saya akan filter ini greater than 0, jadi lebih besar dari 0. Saya mengfilter company-company yang cash flow-nya negatif. Nah, ketemulah nih perusahaan yang ROE-nya tinggi dan juga cash flow-nya positif. Nah, ini ada banyak ya, ada LPPF, Unilever dan seterusnya. Kita pilih sembarangan ya, kita pilih bisa Arna deh. Arna kan saya sudah pernah bahas. Arna ini ROE-nya 37,59%. Dengan rule of 72, misalnya 72 dibagi 37, 40 lah ya, kita bilang ya. 72, 40, 30 ya berarti sekitar 2 tahun, setiap 2 tahun ekuitasnya double gitu. Itu compounding. Kalau misalnya dia bisa 10 tahun bisa ekuitasnya ROE tinggi seperti ini, ya itu wonderful banget. Nah, kita lihat. Oke, dia ROE 37%. Saya akan bandingkan dia di sektornya.
Dia sektornya apa? Oh, industrials, ada buildings products. Ya udah, saya coba filter aja buildings products and fixtures. Nah, ini udah, ini ke filter company-company yang lebih kurang bisnisnya itu mirip ya, nggak harus sama ya, mirip, harus sektornya sama. Saya akan lihat, oke, ini ada Arna, ada MLIA ya, Mulia, ada AMFG, ada Asahimas ya, ke IMPC, SPTO dan seterusnya ya. Kita bisa lihat, oh ini ROE-nya tinggi-tinggi semua ya. Ada 37%, 21%, ada 15% dan seterusnya. Tapi jangan langsung happy dulu, jangan langsung senang dulu. Karena kenapa? Kita harus cek lagi track recordnya di beberapa tahun terakhir. Karena kita pengen yang wonderful untuk long term ya, untuk jangka panjang gitu. Kalau misalnya dia cuma ROE-nya tinggi cuma tahun ini gimana? Misalnya tahun-tahun kemarin itu ternyata dia rendah-rendah terus, nah, atau rugi misalnya. Nanti kita ceknya gimana Pak? Nah ini ada di Midas Jarvis ya, teman-teman bisa buka yang namanya Midas Jarvis ini untuk di membership juga. Ini Arna misalnya, kita lihat Arna. Dan di Midas Jarvis itu teman-teman bisa lihat langsung, oh ROE-nya langsung ke scan gitu. Oh ini loh gambarannya gitu, dalam bentuk grafik. Oh gambaran kayak gini. ROE-nya si Arna ya itu paling buruk 2015 itu 7,8%. Ya habis itu dia bisa recover terus. Oke, sekarang di 29,94%, ini 2021 ya, tadi datanya 2022. Kemudian kita bisa lihat juga 10 tahun terakhir ya, 10 tahun ke belakang ya, ini ROE-nya juga udah konsisten tinggi. 19% ya, 25%, 30%. Jadi ini company yang ROE-nya tinggi itu bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya juga udah tinggi gitu. Dan 2015 kenapa dia bisa drop banget? Karena dia kan jualan keramik, Aranya jualan keramik, dan dia ke hit ya siklus properti, ya kena hit properti. Tapi kenapa 2016 sampai ke sini itu properti masih lesu, dia udah recover karena dia berhasil transformasi bisnisnya itu bukan hanya jual ke developer tapi juga jual ke end user. Jadi pemilik rumah yang sudah punya rumah gitu kan, mereka mau renovasi, proyek-proyek pemerintah, kemudian proyek pemerintah tuh ada peraturannya harus pakai keramik dalam negeri, bahan bangunan dalam negeri, kemudian harga gas juga lagi murah karena kan keramik itu untuk bikin keramik itu paling banyak menggunakan gas. Jadi itu ada story-nya. Jadi dia transformasi bisnis. Kemudian dia masuk ke market yang lebih high end, margin lebih tinggi dan sebagainya. Itu ada transformasi yang berhasil lah. Lebih detail teman-teman baca ulasan kita di membership. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa lihat, oke, ini ROE cukup tinggi dan konsisten. Lalu kita lihat Mulia. Oke, kita bandingkan Mulia misalnya. Oke. Kita lihat Mulia Industri. Nah, Mulia ini 2010 udah sempat drop 300% ya ROE-nya. Habis itu di 2011 4,35%, 2021 kemarin memang tinggi ya 18%, 2020 cuma 2%, ya 2019 5%, 2018 8%. Jadi lebih rendah, ROE-nya itu lebih rendah dan nggak terlalu konsisten, kadang untung, kadang rugi gitu. Teman-teman bisa lihat dari sini, kadang untung, kadang rugi. Jadi ROE-nya si Mulia ini ya memang lagi bagus di tahun ini, tahun kemarin gitu. Nah, pertanyaan saya, dari mana kita bisa tahu bahwa dia bisa bagus terus? Kan kita tadi kan filter pertama adalah menurut kita bisa bagus, bisnis yang bisa labanya lebih besar, lebih di masa depan. Salah satunya kita lihat dari ROE dan prospek. Dan kalau misalnya track record company-nya ROE-nya tidak konsisten, saya pikir di masa depan juga kemungkinan belum tentu bisa konsisten gitu. Terus kita bisa lihat yang lain gitu, AMFG misalnya. Nah, kita bisa lihat AMFG. Kita lihat ROE-nya. Nah, ROE-nya AMFG ini juga ya turun terus ya, dari 14%, 10%, 7%, 1% ya, 0% ya. 2019 itu minus ya, 2020 juga minus, 2021 tiba-tiba lompat 9,6%. Jadi ini ya company-nya memang di 2022 ini ya ROE-nya itu tinggi. ROE-nya itu 15,45%, tapi kalau misalnya kita zoom out sedikit nih, lihat tahun-tahun ke belakang, ternyata ROE-nya itu juga tidak setinggi itu ya. Jadi baru tinggi itu kemarin gitu. Jadi setahun sebelumnya itu enggak. Jadi secara track record juga saya nggak bisa predik nih apakah kemungkinan 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang dia masih bisa ngasih ROE yang tinggi apa. Saya masih belum ketemu alasannya gitu. Tapi kalau misalnya Arna itu jelas, oh dia ada transformasi plan-nya segala macam. Itu teman-teman baca aja di public expose tuh, teman-teman manajemen tuh surprisingly sangat open ya, mendiscuss soal bisnisnya. Nah, jadi dari situ caranya kita untuk memfilter ya company-company yang menurut kita bagus dan konsistensinya seperti apa. Habis itu dari sini teman-teman baru cek ke valuasi ya, dari PE ratio segala macam. Nah, dari sini
aim saya, goalnya adalah kita cari perusahaan yang bagus banget, harganya nggak usah murah, nggak apa-apa deh, fair aja. Itu biasanya returnnya juga udah oke. Itu kan yang dibilang oleh Warren Buffett kan, kayak lebih baik beli perusahaan yang hebat, yang wonderful, tapi harganya fair, ketimbang cari perusahaan yang biasa aja, tapi harganya murah banget. Kenapa? Karena untuk long term, itu company yang bagus banget, harganya fair, itu bisa growing terus. Dan kita bisa nggak sering keluar masuk gitu. Nah, jadi caranya simple, valuasi itu very simple. Caranya adalah Anda lihat PE ratio. Oke, PE ratio. Jadi harga per laba. Nah, semakin rendah PE ratio itu semakin murah dibandingkan dengan labanya. Dan PE wajar di bursa biasanya sekitar 15 kali. Jadi kalau misalnya kamu ketemu company yang bagus banget, PE-nya 15, ya itu fair value. Itu simpelnya ya. Simpelnya seperti itu. Rule of thumb-nya seperti itu, tapi bukan berarti kita langsung generalisasi. Tapi itu rule of thumb untuk Anda, oke ini gue akan pelajari ini karena worth it kayaknya nih untuk dipelajari. Jadi apalagi kalau misalnya ketemu company yang wonderful banget, tapi PE ratio di bawah 15. Nah, itu biasanya entah dia lagi kena hit apa ya, entah dia lagi menghadapi masalah apa, tapi biasanya itu ada kesempatan di situ. Nah, jadi ini caranya, frameworknya, kita ada cari company-company seperti sebuah corong. Kita cari pertama dari company yang bisa menghasilkan ROE tinggi, bisnisnya menurut kita berkualitas, bisa menghasilkan laba bisa di masa depan, dikelola manajemen yang jujur dan handal. Kita belum bahas soal manajemen loh, kita baru bahas soal fitur pertama. Tapi yang ketiga adalah kita bisa beli dengan harganya murah. Oke. Nah, jadi pakai aja framework yang tadi, pakai di Treasure Maps, pakai di Jarvis ya, Midas Jarvis, teman-teman bisa lakukan, dan teman-teman bisa cari company-company yang mungkin bisa jadi harta karun bagi portofolio teman-teman. So, sekian sharingnya bagi teman-teman. Terima kasih sudah tonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.